Nah, teman-teman, pada pertemuan yang sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa kita sudah mempelajari apa sih terkait dengan definisi dari integral tak tentu, gitu ya. Kita sudah membahas tentang definisi dari integral tak tentu. Nah, selain itu kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat dari integral tak tentu berdasarkan bentuk-bentuk fungsi integrannya. Nah, kita lihat ketika kita memiliki fungsi-fungsi integrannya itu berupa fungsi-fungsi elementer, di mana ketika kita punya adalah bentuknya adalah fungsi variabel berpangkat gitu ya, integral x pangkat n, ketika n-nya tidak sama dengan -1, kita bisa menyelesaikannya. Ketika fungsinya adalah fungsi trigonometri, kita juga bisa menyelesaikannya. Ketika kita juga mempunyai bilangan berpangkat, di mana basisnya itu adalah berupa konstanta, sedangkan pangkatnya atau eksponennya berupa variabel, kita juga bisa untuk mengintegralkannya gitu ya. Dan ketika kita mempunyai bagaimana untuk trigonometri hiperbolik. Nah, selain itu, kita juga sudah mempelajari bagaimana sifat-sifat kelinearan dalam suatu fungsi integral tak tentu. Nah, di mana kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana integral dari hasil kali konstanta dengan suatu fungsi dan bagaimana integral dari penjumlahan dan pengurangannya. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan integral apabila fungsi integrannya itu berupa fungsi-fungsi elementer. Nah, seperti yang kita lihat ada 14 bentuk ya di sini sifat-sifat yang telah kita pelajari. Nah, namun terkadang masalah-masalah yang sering kita temui uh, fungsi integrannya itu bukanlah berbentuk fungsi elementer. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah di mana fungsi integralnya itu tidak berbentuk fungsi elementer, kita dapat menggunakan teknik pengintegralan. Nah, ada dua teknik pengintegralan dasar, yaitu dengan metode substitusi dan dengan teknik pengintegralan parsial. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik pengintegralan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan bentuk integral tak tentu itu dengan cara mengganti atau mensubstitusi variabel sehingga yang sebelumnya bentuknya itu tidak kita kenal atau bentuknya fungsi integralnya itu bukan merupakan fungsi elementer. Nah, kita coba ganti atau kita substitusi dengan menggunakan variabel yang lain sehingga bentuk yang terjadi itu adalah bentuk yang kita kenal. Nah, metode inilah yang nantinya kita sebut sebagai metode penggantian atau kita kenal juga dengan metode substitusi. Nah, tetapi sebelum kita belajar lebih dalam tentang metode substitusi, nah di sini kita harus tahu dulu sub capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini. Nah, di mana di sub capaian pembelajaran mata kuliah kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami teknik penyelesaian integral tak tentu dengan menggunakan metode substitusi dan integral parsial. Nah, namun untuk pertemuan ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode substitusi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan dengan menggunakan teknik pengintegralan parsial. Nah, pada dasarnya uh, metode substitusi ini merupakan pengembangan dari aturan rantai. Nah, untuk mengingatkan kepada kalian terkait dengan aturan rantai, di sini sudah Ibu sampaikan.
kita ingat pada saat kita mempelajari tentang turunan, ada yang kita namakan fungsi komposisi, di mana di dalam fungsi itu ada fungsi lain. Sebagai contoh, misalnya itu adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x pangkat 10, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau misalnya kita misalkan U sama dengan x kuadrat min 5x gitu ya, berarti ini adalah fungsi di dalam U, gitu ya, yang artinya sama saja dengan U pangkat 10, gitu. Nah, kita ingat bahwa fungsi ini kalau dengan menggunakan turunan biasa itu tidak bisa kita turunkan. Tetapi kalau dengan menggunakan aturan rantai, kita dapat mendefinisikan bahwa jika F dan G itu keduanya mempunyai turunan, di mana turunannya itu berturut-turut adalah F kecil dan G kecil. Maka turunan dari fungsi komposisi F bundaran G itu adalah, kita lihat di sini, F bundaran G di X itu dapat kita turunkan dengan cara kalau kita menuliskan F bundaran G di X itu kan sama saja dengan F di GX. Dan demikian ketika kita ingin menurunkan fungsi komposisi gitu ya, berarti sama saja dengan menurunkan terlebih dahulu fungsinya dulu terhadap GX seharusnya itu ya, baru dikalikan dengan DGX terhadap DX. Toh nanti ini ketika kita kembalikan kan nanti bisa kembali lagi ke DFGX per DFGX DX, turunan dari fungsi komposisi terhadap X. Gitu ya. Nah, atau ini sama saja dengan ketika kita menurunkan ini kan hasilnya adalah turunan dari F besar, tadi kan adalah F kecil. Kalau kita turunkan berarti F kecil di G kapital X, kita kalikan dengan turunan dari G. Turunan dari G tadi adalah G kecil. G kecil di X. Makanya kenapa di sini adalah F di G besar X, GX. Itu ya. Nah, sampai sini Ibu. Oke. Nah, dari aturan rantai ini, tadi kan kita sudah mempunyai bahwa turunan dari F di G besar, kapital di X, DX, itu adalah F di GX dikali dengan G kecil di X. Berarti ini ekuivalen dengan mengatakan D diferensiasi dari F di GX itu sama dengan F di G di X, GX kita kalikan dengan DX. Gitu ya. Nah, ketika masing-masing kita integralkan, berarti di sini kita integralkan, di sini juga kita integralkan. Ingat bahwa integral dengan derivatif itu kan saling inverse. Kalau saling inverse berarti saling meniadakan ya. Berarti sama saja ekuivalen karena ini adalah integral tak tentu, berarti penciri khasnya adalah adanya sembarang konstanta. Sama dengan integral fungsi di GX, DX. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan metode substitusi. Di mana integral dari F kecil di GX, DX itu adalah fungsi F besar di GX
plus C. Nah, sebenarnya ini sudah Ibu sampaikan atau Ibu tuliskan di bawahnya kalau kita lihat. Kalau kalian sudah membaca sebelumnya terkait dengan PPT ini. Ya, Ibu perlihatkan. Nah, udah Ibu tuliskan di sini. Ini. Nah, yang Ibu jelaskan ini kan tadi kita mempunyai aturan rantai, terus kita dapatlah perkembangannya adalah ini. Nah, inilah yang kita peroleh sebagai teorema untuk metode substitusi. Di mana di sini Ibu berikan teoremanya. Diberikan. Nah, jadi Ibu menganggap bahwa supaya lebih mempermudah kita, kalau tadi kan ada G besar, ada G kecil gitu ya. Supaya lebih mempermudah kita perkenalkanlah variabel baru. Di mana variabel barunya itu adalah U. U di sini adalah G yang dievaluasi di X. Nah, ketika kita punya fungsi U sama dengan G di X, kalau kita turunkan, U diturunkan berarti DU. Kalau GX kita turunkan terhadap X, berarti adalah G aksen di X DX. Nah, dengan demikian berarti ketika kita mempunyai suatu F, yaitu fungsi turunan dari, anti turunan dari fungsi F kecil, maka integral dari fungsi di Gx dikali dengan turunan dari G di X dx itu adalah integral dari FU du. Karena anti turunan dari F kecil itu adalah F besar, berarti integral dari F di U du itu adalah F kapital di U plus C. Oke. Nah, ini teorema yang kita peroleh. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilakan. Nah, di sini Ibu memberikan ada beberapa contoh, namun hanya beberapa yang akan Ibu bahas. Nanti untuk soal-soal contoh yang lain, silahkan kalian coba dan nanti bisa dijelaskan di sini kalau kita masih ada waktu ya. Nah, yang akan Ibu bahas itu adalah soal yang A, soal yang C, baru soal yang E, yang F dan G Ibu coba untuk membahas juga kalau sempat, baru H, baru dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, soal yang lainnya nanti akan Ibu bantu untuk bagaimana Kak kira-kira teknik untuk menyelesaikannya. Nah, ada tambahan soal Ibu buat di bawah ya, di K ya. Oke, kita coba untuk menyelesaikan soal yang A. Integral dari X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat pangkat 5 dikali dengan 3X kuadrat plus 4X dx. Nah, kita perhatikan bahwa soal yang A di sini, soal ini tidaklah berbentuk fungsi integran yang sebelumnya kita kenal. Sebentar ya. Kenapa ini? Nah, di mana kita ingat bahwa fungsi-fungsi integran atau integral dari fungsi elementer yang kita kenal adalah ke-14 integral ini gitu. Nah, tadi soal yang A yang kita punya itu tidaklah berbentuk ke-14 fungsi integran ini. Tetapi kita lihat dia mirip dengan soal bentuk integran yang nomor 2 gitu ya.
Masih bisa kita bawa ke bentuk integran yang nomor 2. Nah, bagaimana tekniknya kira-kira gitu ya? Kita coba untuk menyelesaikannya. Nah, kalau ini tidak bisa kita selesaikan dengan secara langsung. Tetapi masih bisa kita gunakan dengan cara menggunakan metode substitusi. Kenapa bisa menggunakan metode substitusi? Karena kita lihat X pangkat 3 plus 2X kuadrat, jika diturunkan itu adalah 3X kuadrat plus 4X. Itu ada di sini. Gitu ya. Berarti bisa dengan menggunakan metode substitusi atau metode penggantian. Kita ingat metode penggantian tadi tekniknya adalah dengan cara kita mengambil fungsi X-nya itu sebagai variabel lain, yaitu U. Nah, kita coba fungsi dalam X-nya yang ini, yaitu X pangkat 3 plus 2X kuadrat. Ini kita misalkan sebagai U. Kemudian masing-masing kita turunkan. U-nya kita turunkan berarti adalah DU. Dan X pangkat 3 plus 2X kuadrat. Jika kita turunkan berarti adalah 3X kuadrat. Ya kan? 3-nya turun. X pangkat 3 kurang 1 ditambah 2 kali 2, 4X pangkat 1 dx. Gitu ya. Nah, sampai sini kita lihat soal yang awal tadi. Berarti integral dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat, tadi kan sudah kita misalkan sebagai U. Berarti di sini U pangkat 5, sedangkan 3X kuadrat plus 4X dx, itu kan tadi adalah DU. Nah, sampai sini ini sendiri sudah berbentuk integral dari fungsi pangkat yang biasa kita kenal. Di mana integral dari X pangkat N dx, ini X, di sini X, itu adalah 1 per N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C. Oh, di sini sudah U, di sini U. Gitu ya. Berarti bisa nih, karena di sini sudah sama dengan di sini, X sudah sama dengan X, U sudah sama dengan U, dan N-nya adalah 5, berarti sama dengan 1 per 5 tambah 1, yaitu 6. U pangkat 5 tambah 1, yaitu 6, plus C. Nah, ini sendiri integralnya sudah selesai. Tetapi ingat, fungsi yang kita punya adalah dalam X. Berarti harus kita kembalikan. Dengan demikian, integral dari X pangkat 3 plus 2X kuadrat pangkat 5 dikali dengan 3X kuadrat plus 4X dx, itu adalah hasilnya adalah ini. 1/6, 1/6. U-nya tadi adalah X pangkat 3 plus 2X kuadrat pangkat 6 plus C. Selesai. Ya, itu soal yang A. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilahkan. Yang B, silahkan kalian coba. Nanti di akhir akan Ibu tunjuk seseorang untuk menjelaskannya. Ya. Nah, di sini yang B tekniknya kita lihat bahwa integral dari X, akar itu kan sama saja dengan pangkat 1/2 ya. Karena kan di sini sebenarnya ada bilangan 2 gitu ya. Berarti ini masih bisa kita buat menjadi X pangkat 2 plus 4 dx. Di sini pangkat setengah ya. Dan kita lihat X kuadrat plus 4X ini jika kita turunkan itu adalah 2X dx. Ya kan? Nah, padahal di sini cuma ada X dx. Berarti supaya muncul 2-nya, kalian taruhlah di sini 2. Tapi kan di awal tidak ada 2. Yang ada 1.
Berarti supaya dia jadi 1, di depannya harus kalian buat setengah. Toh, setengah dikali 2 itu adalah 1. Gitu ya. Nah, coba kalian kerjakan nanti yang B. Ibu melanjut ke yang C terlebih dahulu ya. Yang B Ibu tinggalkan sebagai latihan kalian. Oke. Yang C. Integral dari 2x plus 1 E pangkat X kuadrat plus X dx. Kalau tidak salah tadi soalnya seperti itu ya. Betul. Nah, kita lihat soal yang C ini bukanlah bentuk integran atau fungsi integral dari bukan bentuk integran ya, salah Ibu katakan. Bukanlah fungsi elementer yang kita kenal sebelumnya gitu ya, yang 14 itu. Tetapi kita mempunyai sifat dari bentuk integran yang kita ingat itu ya, itu ada integral dari yang ini. Integral dari E pangkat X dx itu adalah E pangkat X plus C, di mana basisnya adalah bilangan natural, gitu ya. Nah, berarti kita lihat dulu bagaimana caranya kira-kira supaya kita bisa menyelesaikan soal yang C ini. Berarti soal yang C tadi harus kita ubah ke dalam bentuk integral E pangkat X dx, di mana integral dari ini adalah E pangkat X plus C. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata turunan dari X kuadrat plus X itu adalah 2X plus 1 dx. Oh, ada ini. Berarti bisa dengan menggunakan substitusi. Dengan cara kita misalkan U-nya, X kuadrat plus X-nya ini sebagai U. Nah, sampai sini masing-masing ruas itu kita turunkan. U kita turunkan berarti DU. X kuadrat plus X kita turunkan. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2X. Turunan dari X itu adalah 1. Kita turunkan terhadap X. Nah, dengan demikian soal awal ini bisa kita bawa ke dalam bentuk lain. Bentuk lainnya itu adalah E pangkat X kuadratnya itu kan sudah kita misalkan. X kuadrat plus X-nya sudah kita misalkan sebagai U. Berarti E pangkat U. 2X plus 1 dx-nya, 2X plus 1 dx-nya itu sebagai DU. Nah, ingat integral dari E pangkat X dx itu adalah E pangkat X plus C. Berarti integral dari E pangkat U du, X-nya kita ganti dengan U, di sininya udah sama-sama U, berarti adalah E pangkat U plus C. Berarti integral dari ini adalah E pangkat U plus C. Tapi ingat, soal yang kita punya itu bukan dalam U, tetapi dalam X. Berarti bisa kita simpulkan dengan demikian integral dari 2X plus 1 E pangkat X kuadrat plus X dx itu adalah ini. E pangkat U-nya itu adalah X kuadrat plus X ditambah C. Selesai. Oke, nah itu soal yang C. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilakan. Oke, jika bisa. Nah, kita coba untuk soal selanjutnya. Yang D, itu Ibu tinggalkan juga sebagai latihan bagi kalian. Kalian ingat, soal ini tidak ada dalam bentuk integran fungsi elementer yang kita kenal sebelumnya, yang 14 tadi. Tetapi kita ingat, kita mempunyai bentuk integral dari dx per x itu adalah ln x plus c.
Dan kita lihat turunan dari T kuadrat plus 5T itu adalah 2T plus 5. Berarti bisa, ini masih bisa kalian integralkan. Dengan cara kalian misalkan T kuadrat plus 5T ini kalian misalkan sebagai U. Nanti turunan dari U adalah 2T plus 5 DT. Itu ya. Nah, silakan kalian coba yang D. Nanti akan Ibu panggil beberapa orang untuk mencoba menjelaskan yang D. Oke, nah yang cukup cukup membingungkan ini yang E, ya. Kita coba untuk mengerjakan yang E. Kenapa yang E ini cukup membingungkan? Karena ketika kalian turunkan X plus pangkat 3 plus 1, gitu ya, ketika kalian turunkan adalah 3X kuadrat dx, gitu ya. 3X kuadrat. Sedangkan di sini X pangkat 5 dx. Berarti kan untuk menyelesaikannya sebenarnya itu tidak bisa dengan menggunakan metode substitusi, gitu ya. Karena ketika kita menurunkan yang di dalam kurung gitu tidak sama dengan yang di luar kurung. Nah, tetapi soal ini masih bisa kita selesaikan dengan teknik substitusi atau metode substitusi. Tetapi ada teknik khususnya. Nah, kita coba untuk menyelesaikan soal yang E. Ibu buat di lembaran baru saja, karena soalnya agak sedikit panjang. E, integral dari tadi adalah X pangkat 3 plus 1 pangkat 10 ya. X pangkat 5 dx. Gitu ya. Nah, tekniknya sama. Ini tidak berbentuk fungsi integran atau fungsi elementer, integral dari fungsi elementer yang kita kenal. Di mana kita kenal bahwa integral dari X pangkat N dx itu adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita coba bawa bentuk ini ke dalam bentuk ini. Dengan cara kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan X pangkat 3 plus 1-nya itu sebagai U. Gitu. Nah, sampai sini masing-masing ruas kita turunkan. U kita turunkan adalah DU. Gitu ya. X pangkat 3 plus 1 kita turunkan adalah 3X kuadrat dx. Nah, tapi di sini tidak ada nih 3X kuadrat dx. Kalau kita ubah, berarti kalau kita ubah ke dalam U, ini menjadi integral dari X pangkat 3 plus 1-nya, tadi adalah sama dengan U, berarti U pangkat 10, X pangkat 5-nya belum ada kita temukan di sini. Kita tulis saja dulu X pangkat 5. Kalau dx-nya itu sebenarnya sudah ada di sini. Kita punya DU sama dengan 3X kuadrat dx. Berarti dx-nya itu adalah DU per 3X kuadrat. Gitu ya. Berarti di sini bisa nih kita ganti dx-nya dengan DU per 3X kuadrat. Yang sama saja dengan, ini kan sebenarnya ada 1 ya di depannya ya. 1 DU kan, toh 1 kali DU adalah DU. Nah, 1/3 ini kan adalah konstanta. Konstanta itu bisa kita keluarkan dari integral. Itu ya. Integral dari U pangkat 10, X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 2. Ingat kalau pembagian, basisnya sama, pangkatnya berbeda, berarti pangkatnya kita kurangkan. 5 kurang 2 adalah 3. DU. Nah, ini integral terhadap U, tapi masih ada X, dan U adalah fungsi dalam X. Nah, kita ingat tadi U adalah X pangkat 3 plus 1. Nah, dari sini, kalau X pangkat 3-nya bagaimana?
X pangkat 3-nya itu adalah U, kita kurangkan dengan 1 kan? Tadi kan U sama dengan X pangkat 3 plus 1. Berarti X pangkat 3-nya itu adalah U dikurang 1. Nah, kita substitusikan di sini. Berarti sama saja dengan sepertiga integral dari U pangkat 10, X pangkat 3-nya kita ganti dengan ini. U min 1 DU. Nah, sampai sini baru tinggal kalian kalikan saja ke dalam. Sama dengan sepertiga integral U pangkat 10 kali U. U di sini kan pangkat 1 ya. U pangkat 10 kali U pangkat 1 berarti U pangkat 10 tambah 1, 11. U pangkat 10 dikali min 1 berarti adalah U pangkat 10 DU. DU-nya kok di luar, sorry. DU-nya harusnya di dalam. Nah, sampai sini baru kita ingat sifat dari kelinearan integral. Berarti masih bisa kalian integralkan U pangkat 11 DU dikurang integral U pangkat 10 DU. Ingat tadi integral dari X pangkat N dx itu adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Berarti integral U pangkat N dx DU itu adalah 1 per N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C. Karena di sini U. Nah, berarti sama dengan sepertiga integral dari U pangkat 11 DU itu adalah 1 per 11 tambah 1 itu adalah 12. U pangkat 12 dikurang, langsung saja C-nya di belakang Ibu buat ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan juga ketika di Brandon ya, maju ya. Integral dari U pangkat 10 berarti U 1 per 10 tambah 1, 11 U pangkat 11 plus C. Nah, ini sendiri sama saja dengan sepertiga dikali 1 per 12 itu adalah 1 per 36 U pangkat 12 dikurang sepertiga dikali 1 per 11 itu adalah 1 per 33 U pangkat 11. C. Nah, sampai sini ini sudah selesai. Sudah kalau pengintegralannya. Tapi kan ingat ini dalam X soalnya. Berarti kita kembalikan. Dengan demikian integral dari X pangkat 3 plus 1 pangkat 10 X pangkat 5 terhadap X itu adalah ini. 1 per 36 U-nya itu tadi kan adalah X pangkat 3 plus 1. X pangkat 3 plus 1 pangkat 12 dikurang 1 per 33 U pangkat 11. U-nya tadi adalah X pangkat 3 plus 1 pangkat 11 plus C. Selesai. Ya, demikian untuk soal yang E. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Nah, oke. Nah, untuk soal selanjutnya, yang F, Ibu ganti saja. Itu jadi kalian kerjakan saja. Yang Ibu bahas yang G. Yang perlu kalian ingat untuk menyelesaikan yang F ini, itu adalah bahwa integral dari tan X dx itu kan memang tidak ada di dalam fungsi elementernya. Tetapi integral tan itu masih bisa kalian modifikasi menjadi tan itu sendiri kan adalah sin X per cos X dx. Nah, baru kalian ingat turunan dari cos itu kan adalah sin, min sin, gitu ya. Nah, ini berarti masih bisa nih kalian selesaikan.
Kalian coba ya, yang F ya. Oke, Ibu menjelaskan yang G. Oke, yang G. Integral dari sekant X dx. Nah, integral dari sekant X dx ini kita lihat di dalam fungsi, bentuk fungsi integran yang elementer tersebut. Yang kita kenal sebelumnya, di sini, itu tidak ada integral sekant, yang ada integral sekant X kuadrat, itu adalah tangen X. Terus, di sini, yang kita tahu juga turunan dari sekant X itu adalah sekant X tangen X. Nah, berarti supaya kita bisa menyelesaikan soal yang G di sini, ini ada teknik khususnya, tidak bisa langsung kita selesaikan. Tetapi caranya itu adalah integral sekant X ini kan sama aja dengan integral sekant X dikali 1 toh. Toh sekant X kali 1 ya sekant X gitu ya. Kemudian 1 ini itu bisa kita ubah. Bilangan berapapun dibagi dengan bilangan itu sendiri, kecuali 0, itu adalah 1. Berarti bisa saja kita ubah menjadi sekant X plus tangen X, kita bagi dengan sekant X plus tangen X. Ini ya. Toh bilangan apapun dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Kembali ke awal. Gitu kan? Jadi nggak masalah. Yang penting soalnya tetap sama, tidak kita ubah. Gitu. Nah, sampai sini kita kalikan sekant X dikali dengan sekant X. Sekant kuadrat X. Sekant X kita kalikan dengan tangen X. Itu adalah sekant X tangen X. Per sekant X plus tangen X dx. Nah, kita ingat bahwa turunan dari tangen X itu adalah sekant kuadrat X. Turunan dari sekant X itu adalah sekant X tangen X. Nih, kelihatan kok dari yang 14 bentuk tadi yang Ibu ini. Kelihatan dari sini. Nih, yang 14. Nah, kelihatan. Turunan dari sekant X tangen X, turunan dari tangen X itu adalah sekant kuadrat X. 5 dan 7. Nah, kita coba. Sampai sini. Berarti ketika kita ambil, misalkan U-nya itu adalah sekant X tangen X plus tangen X, maka turunan U itu adalah DU. Sedangkan sekant X plus tangen X, jika kita turunkan terhadap U, itu adalah sekant X tangen X. Kalau ini kita turunkan adalah ini, plus tangen X, jika kita turunkan adalah sekant kuadrat X dx. Ini sendiri itu adalah bentuk yang di atas ini. Oh, berarti ini masih bisa kita bawa menjadi integral sekant kuadrat X dx, sekant X tangen X itu sebagai du, per sekant X tangen X itu adalah U. Integral dari du per U itu adalah, integral duu itu adalah ln U plus C. Ya kan? Karena integral dari dx per X itu adalah ln X plus C.
Nah, tapi ingat soal yang kita punya itu adalah dalam X. Berarti kita kembalikan. Berarti integral dari secant X itu adalah ln U-nya tadi itu adalah secant X plus tangen X plus C. Nah, selesai. Nah, ini untuk yang G. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Nah, nanti teman-teman juga silahkan dicoba pembuktian bagaimana untuk mencari integral dari kotan X dx, bagaimana mencari integral dari kosekan X dx. Caranya sama seperti ini, gitu ya. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu persilakan. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan Brandon. Itu kan integral dari 1/U itu kan ln mutlak dari U. Nah, saya ingin bertanya kenapa di situ ada mutlak, sedangkan turunan ln sendiri itu kan seperti X tanpa mutlak. Oh, sorry. Sebenarnya tidak ada sih. Di sini ln U saja ya. Cuma ketika di sini ini kita pakai dengan mutlak ya. Terkait dengan sifat dari basis sendiri. Nanti silahkan Brandon lihat terkait dengan logaritma. Gitu. Ada syarat dari basis dan eksponennya. Itu ya Brandon ya. Makanya kenapa di situ pakai tanda mutlak. Kalau di sininya sesuai dengan ini sih tidak ada ya harusnya ya. Tetapi ketika kita membahas tentang fungsi logaritma kan ada positif, ada negatif. Gitu. Bagaimana, Brandon? Kita coba ke soal yang H. Yang IJK, Ibu kasih tekniknya, sedangkan penyelesaiannya silahkan kalian kerjakan. Ya. Oke, kita coba yang soal yang H. T per cos kuadrat ya. Oh, ini sebenarnya tidak terlalu susah sih. T per cos kuadrat T kuadrat dt kan tadi ya? Soalnya gitu ya tadi ya. Betul? Nah, kita lihat bahwa untuk fungsi integran dalam bentuk ini tidak ada di dalam 14 yang kita kenal. Tetapi kita ingat bahwa integral dari sekan kuadrat X dx itu adalah tangen ya, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah adalah tangen. Ini ya, betul ya. Nomor 5 ya. Sekan kuadrat X adalah tangen X. Nah, berarti kita coba dia ke dalam bentuk ini. Ubah ke dalam bentuk ini. Nah, kita ingat 1 per cos kuadrat X itu kan adalah 1 per cos itu kan sekan. Berarti 1 per cos kuadrat X ya sekan kuadrat X. Nah, kemudian kita ingat di sini T kuadrat jika kita turunkan adalah 2T. Berarti kita misalkan saja dulu. Misalkan T kuadratnya itu adalah U. Berarti kita turunkan. U kalau diturunkan adalah DU. T kuadrat jika diturunkan adalah 2T.
dt. Nah, kita membuat di sini. Integral dari T dt. Di sini cuma ada T dt, padahal yang kita minta adalah 2T dt. Boleh kalian taruh di sini 2, baru ditaruh setengah, boleh. Supaya tetap 1. Atau karena kita punya T dt, langsung kita buat di sini. Oh, kalau kita cuma mau mencari T dt, berarti sama saja dengan du dibagi 2. Sama saja. Gitu ya. Berarti integral dari T dt tadi adalah du per 2, sedangkan 1 per cos kuadrat, T kuadratnya adalah U. Nah, ingat 1 per 2 itu kan konstanta. Boleh kita buat tidak luar integral ya. Berarti menjadi 1 per 2 integral dari 1 per cos kuadrat U du. Cos kuadrat U du tadi 1 per cos kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Berarti ini sama saja dengan 1 per 2 sekan kuadrat U du. Integral dari sekan X dx, sekan kuadrat X dx itu adalah tangen X plus C. Berarti sekan kuadrat U du adalah tangen U plus C. Berarti sama saja dengan setengah tangen U plus C. Udah selesai, tetapi ingat soalnya dalam T. Berarti kita kembalikan. Dengan demikian, integral dari T per cos kuadrat T kuadrat dt itu adalah setengah tan, U-nya kita kembalikan ke sini. T kuadrat plus C. Selesai. Oke. Untuk yang H, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, Ibu persilahkan. Jika tidak ada pertanyaan, berarti silahkan. Untuk soal IJK dikerjakan berarti B, D, E, IJK. Nah, perhatikan untuk soal yang I, karena dibentuk ini yang Ibu berikan, ini kan sebenarnya di situ dia 1 ya, di 14 bentuk. 1 ya. Padahal bentuk umumnya harusnya itu adalah A kuadrat. Nah, Ibu tambahkan di sini ya. Jadi selain bentuk-bentuk yang 14 tadi, Ibu perbaiki beberapa sifat. Di mana ada integral dari dx per akar dari A kuadrat min X kuadrat itu adalah arcsin atau sin inverse dari X per A ditambah dengan C. Gitu. Baru yang soal nomor 16, soal nomor 16, sifat yang ke-16, ini sebenarnya bentuk umum dari yang sebelumnya. Integral dari dx per A kuadrat plus U kuadrat itu adalah 1 per A tan inverse U per A plus C. Jadi kalau kalian menemukan arcsin, itu sama saja ya artinya ya. Atau di sini 1 per A, kita kan di sifat tadi pakai arcus ya. Nah, satu lagi yaitu integral dari du per U akar U kuadrat min A kuadrat. Itu adalah 1 per A sekan inverse dari
plus C. Atau sama saja dengan 1/A arcus sekant. Nah, karena 1/cos itu sama dengan sekant, berarti ini sama saja dengan 1/A cos inverse, tapi ininya kita balik. A per nilai mutlak U. Kok U? Di atas Ibu pakai X, di bawah pakai U. Sorry. Nggak apa-apa ya, sama aja ya. Plus C. Nah, kalau dari soal yang tadi, yang ini, yang I ya, berarti di sini, ini bisa kalian ubah ke dalam bentuk 3 per akar 5 itu kan sama saja dengan akar 5 kuadrat. Min 3X kalian kuadratkan. dx. 3X inilah yang nantinya kalian misalkan sebagai U. Toh, U diturunkan DU, 3X diturunkan 3DX. Ini yang sebagai A. Berarti sifat yang kalian gunakan itu adalah sifat yang ke-15. Yang ini. Di mana A-nya itu adalah akar 5 dan X-nya di sini tadi adalah 3X. Gitu ya. Nah, itu untuk soal yang I. Nah, kalau soal yang J, ini sebenarnya mudah. Yang perlu kalian ingat kalau untuk menyelesaikan soal yang Y, itu adalah integral dari AX dx, yang fungsi integran yang kita ingat itu kan adalah A per X ln A plus C ya, kalau tidak salah ya. Kalian lihat kembali. Nah, berarti ini kalian ingat bahwa sebenarnya turunan dari tangen itu adalah sekant. Kalau kalian turunkan adalah sekant kuadrat X. 1/cos kuadrat itu kan adalah sekant. Gitu kan? Berarti ini masih bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Jadi di sini nantinya A tangen T, cos kuadrat T-nya kan menjadi sekant kuadrat T dt. Nah, ini masih bisa kalian selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk yang K, berarti sebenarnya yang K ini kan nggak ada bentuk yang memenuhi untuk yang K. Tetapi kita lihat ternyata yang K ini sebenarnya mirip dengan sifat yang 16. Gitu. Ibu tulis ulang, yang K itu adalah 7, integral dari 7 per X kuadrat min 6X plus 25 ya. X kuadrat min 6X plus 25 dx. Nah, ini kan masih bisa kalian bawa menjadi bentuknya seperti ini. Integral dari 7 per X kuadrat min 6X. Jika kalian ubah menjadi bentuk sempurna. Kalian ingat bentuk sempurna? Bentuk sempurna itu misalnya X min 1 ketika kalian kuadratkan kan adalah X kuadrat min 2X plus 1 kan? Ini bentuk sempurna namanya. Artinya, ketika kalian mempunyai misalnya X kuadrat min 6X saja, ini belum bentuk sempurna. Harusnya ada sebagai konstantanya di sini. Di mana konstantanya sendiri adalah setengah
dari koefisien yang di kedua ini. Berarti di sini setengah dikuadratkan. Berarti adalah 9. Ini adalah X min 3 kuadrat. Itu. Nah, ini nih bentuk sempurnanya itu harusnya X kuadrat min 6X plus 9. Padahal di sini plus 25. Berarti caranya supaya di situ plus 25, kalian tambahkan dengan 16 dx. Nah, berarti ini sendiri sama dengan integral dari 7 per X kuadrat min 6X plus 9. Tadi bentuk sempurnanya, kuadrat sempurnanya, itu adalah X min 3 kuadrat. Plus 16 itu sendiri adalah 4 dikuadratkan. Nah, inilah yang sebagai U dan ini sebagai A. Sedangkan 7 ini kan sebagai konstanta. Berarti bisa kalian keluarkan 7 integral dx per X min 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, bisa kalian kerjakan dengan menggunakan sifat yang ini. Oke, selesai. Bagaimana? Bisa? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, D, F, I, J, K. Ibu persilahkan untuk kalian kerjakan. Tetapi karena waktunya sudah lebih 6 menit, berarti untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan. Namun yang B, D, F, I, J, K Ibu jadikan sebagai tugas. Itu ya. Oke? Ibu, untuk pertemuan hari ini berarti Ibu cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat berguna dengan baik dan menjadi berkah bagi kalian semua. Untuk hari ini pertemuan Ibu cukupkan. Selamat pagi dan tetap siang, dan tetap menjaga kesehatan.